Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nindya Ramadhani dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Tuntang dan Konvensi London. Materi yang dibahas diantaranya A. Perjanjian Tuntang, mulai dari pengertian, latar belakang, isi. Begitu pula dengan Konvensi London, mulai dari pengertian, latar belakang, dan juga isi. Pengertian Perjanjian Tuntang. Kapitulasi Tuntang atau biasa disebut dengan Perjanjian Tuntang adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya pada tahun 1811. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang Perjanjian Tuntang. Pada Mei 1811, kedudukan Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda digantikan oleh Jan Willem Jansen. Akan tetapi, masa jabatan Jan Willem Jansen tidak bertahan lama karena armada Inggris berhasil menerobos Batavia pada 4 Agustus 1811. Terlebih lagi, saat ditinggal Daendels, kondisi tentara dan keuangannya telah terlanjur menyedihkan. Inggris datang dengan 60 kapal perang yang membawa 15.000 pasukan dan 500 kuda. Armada tersebut dipimpin oleh Lord Pinto, Samuel Auchmuty, dan Kolonel Gillespie. Tidak sampai seminggu, pasukan tersebut berhasil merebut Batavia. Isi Perjanjian Tuntang diantaranya yakni 1. Pemerintah Belanda menyerahkan negara Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan kepada pemerintah Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan negara Inggris. Pengertian Konvensi London. Konvensi London adalah pengembalian Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Latar belakang Konvensi London. Setelah Jawa diserahkan kepada Belanda, Raffles pergi ke Sumatera dan menjadi gubernur Bengkulu sampai tahun 1818. Raffles berani melakukan hal ini karena wilayah Sumatera dan Kalimantan tidak diikut sertakan dalam Konvensi London yang diberlakukan pada tahun 1814. Konvensi itu menyebutkan bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda, sementara Afrika Selatan, Sri Lanka, dan India tetap dikuasai Inggris. Saat ditemui utusan Belanda, Raffles justru menunjukkan bukti kesetiaan para penguasa Sumatera kepadanya. Pada tanggal 29 Januari tahun 1819, Raffles berhasil menguasai Singapura. Tujuan dari penaklukan ini adalah untuk mencari tempat perlindungan pelayaran Inggris ke Asia Timur, menghadang upaya monopoli Belanda, mengumpulkan barang dagang dan tempat berhenti kapal-kapal Inggris untuk membongkar muatan. Singapura pun perlahan-lahan menyaingi kedudukan Batavia dan Inggris banyak memperoleh keuntungan dari strateginya ini. Tindakan ini jelas mengundang kemarahan Belanda hingga akhirnya kedua negara tersebut mengadakan perundingan. Traktat London ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824 yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Inggris menyerahkan pabrik Ford Marlborough di Bengkulu dan semua kepemilikannya di Sumatera kepada Belanda. 2. Kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu Belanda, tetapi Aceh juga tidak boleh mengganggu keamanan di lautan. 3. Inggris diberi akses perdagangan dengan Kepulauan Maluku, khususnya dengan Ambon, Banda, dan Ternate. 4. Belanda menyerahkan semua perusahaan di anak benua India yang telah berdiri sejak 1609. 5. Belanda menyerahkan kota dan benteng Malaka serta setuju untuk tidak membuka kantor di Semenanjung Melayu ataupun membuat perjanjian dengan penguasa setempat. 6. Inggris menarik pasukannya dari daerah penguasaan Belitung dan menyerahkannya pada Belanda. 7. Belanda menarik pasukannya dari Singapura dan menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris. 8. Inggris berjanji untuk tidak mendirikan kantor perwakilan di Kepulauan Karimun Jawa, Kepulauan Batam, Bintan, Lingga, atau kepulauan lain di selatan Selat Singapura. 9. Semua pemindahan properti dan pendidikan akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 1825 dan sejumlah 100.000 pound sterling harus dibayar oleh Belanda di London sebelum akhir 1825.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.